Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Fase grup Liga Champions 2021-2022 telah berakhir setelah pertandingan ke-6 fase grup telah selesai digelar pada Kamis 9 Desember dini hari tadi. Sebanyak total 15 tim sudah dipastikan untuk lolos ke fase grup UCL 2021-2022. Hanya ada satu tiket tersisa yang diperebutkan Atalanta dan Villarreal yang pertandingannya tertunda akibat badai salju. Lawan Manchester United di babak 16 besar nanti akan ditentukan melalui undian. Ada beberapa ketentuan mengenai calon lawan MU nanti. Yang pertama, mereka akan berhadapan dengan tim yang berstatus sebagai runner-up. Kedua, mereka tidak bisa bertemu runner-up dari grup F, yaitu antara Atalanta atau Villarreal. Ketiga, mereka tidak bisa bertemu dengan tim dari Inggris. Berdasarkan 3 kriteria tersebut, siapa saja yang bisa dihadapi MU di babak 16 besar? Yang pertama, Paris Saint-Germain. Lawan pertama yang bisa dihadapi MU di babak 16 besar adalah Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain berstatus sebagai runner-up grup A. Yang kedua, Atletico Madrid. Calon lawan kedua Manchester United di babak 16 besar UCL 2021-2022. Juara bertahan La Liga itu berstatus sebagai runner-up grup B. Yang ketiga, Sporting Lisbon. Calon lawan ketiga MU di babak 16 besar adalah Sporting Lisbon. Raksasa Portugal itu berstatus sebagai runner-up grup C. Yang keempat, Inter Milan. Calon lawan keempat Manchester United di fase gugur UCL nanti adalah Inter Milan. Juara bertahan Serie A itu merupakan runner-up di grup D. Yang kelima, Benfica. Calon lawan kelima Manchester United datang dari Portugal. Mereka adalah Benfica. Yang keenam, FC Salzburg. Calon lawan terakhir Manchester United di babak 16 besar UCL 2021-2022 berasal dari Austria. Mereka adalah FC Salzburg. Para fans MU tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui siapa lawan mereka di fase gugur, karena undian 16 besar akan digelar beberapa hari lagi. Undian itu akan digelar pada hari Senin 13 Desember. Tempat pengundian akan dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss. Tim runner-up akan bermain sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Selain itu, mulai tahun ini, aturan gol tandang tidak akan digunakan lagi. Manajer Manchester United Ralf Rangnick memberikan komentarnya terkait kemungkinan lawan timnya di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Dengan rampungnya babak fase grup, maka calon lawan Manchester United di 16 besar pun sudah bisa diketahui. Tim-tim ini merupakan pada runner-up di grup lainnya. Dari sekian nama tim runner-up, Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Atletico Madrid bisa jadi merupakan lawan berat bagi United. Rangnick pun tidak masalah dengan hal tersebut. Ini Liga Champions, jika Anda tidak bisa berharap mendapatkan lawan yang mudah, jadi kami akan menunggu dan melihat. Saya merasa undiannya adalah pada Senin, ujar Rangnick di laman resmi klub. Alih-alih memikirkan calon lawan Manchester United di babak 16 besar nanti, Rangnick lebih suka timnya fokus menatap partai lanjutan Liga Inggris kontra Norwich City di akhir pekan nanti. Manajer Manchester United Ralf Rangnick mengakui bahwa Mason Greenwood memiliki talenta yang luar biasa dan siap membantunya untuk menjadi pemain reguler di Setan Merah. Dalam laga yang sudah tidak menentukan lagi bagi Manchester United ini, Rangnick memang menurunkan sejumlah pemain lapis kedua yang mayoritas masih berusia belia. Seusai laga, Rangnick pun mengaku terkesan dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Mason Greenwood, termasuk dalam pertandingan melawan Crystal Palace akhir pekan kemarin. Lebih lanjut, Rangnick pun menegaskan bahwa dirinya siap memberikan bantuan kepada Mason Greenwood untuk membuat penyerang 20 tahun itu menjadi pemain kelas dunia. Dia harus berkembang secara fisik tetapi secara teknis. Untuk usianya dia adalah pemain hebat, tutur Rangnick. Tugas saya adalah mengembangkannya, menjadikannya seorang atlet, dan jika dia berhasil melakukannya, dia bisa menjadi pemain reguler untuk klub ini, tukasnya.
Baru-baru ini muncul gosip menarik di Liga Premier Inggris. Kesulitan Timo Werner di Chelsea dikaitkan dengan perubahan kepelatihan Manchester United yang menunjuk Ralf Rangnick. Werner adalah salah satu pembelian penting Chelsea dalam beberapa musim terakhir. Dia diharapkan bisa jadi striker andalan The Blues yang baru. Sayangnya performa Werner musim lalu masih jauh di bawah ekspektasi. Torehan golnya minim, karena itulah Chelsea bergerak merekrut Romelu Lukaku musim panas ini. Sejak kedatangan Lukaku, Werner jadi lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Oleh karena itu muncul kabar bahwa Werner mulai tertarik meninggalkan The Blues. Salah satu klub yang mungkin tertarik merekrut Werner dari Chelsea adalah Manchester United. Kedatangan Ralf Rangnick ke MU diyakini bisa memicu transfer Werner. Werner sudah sangat mengenal Rangnick. Tahun 2016 lalu adalah Rangnick yang merekrut Werner ke RB Leipzig, klub yang tepat untuk berkembang pesat. Rangnick juga tahu betul caranya mengembangkan potensi Werner. Dia pernah mendorong Werner mencapai potensi terbaiknya dengan catatan 19 gol di semua kompetisi dalam semusim. Nah, pengalaman kerja bersama inilah yang mungkin mendorong MU untuk merekrut Werner. Tentu selama Rangnick tertarik. Gosip Werner gabung MU baru saja mencuat, tapi sudah ramai dibicarakan. Mantan pemain Chelsea Glenn Johnson meyakini transfer ini tidak akan menguntungkan siapapun. Menurut Johnson, kedatangan Werner ke MU justru akan jadi masalah baru. Saat ini MU sudah punya banyak penyerang. Werner mungkin tidak punya tempat bermain. Charlie Savage mengucapkan terima kasih kepada sang manajer Ralf Rangnick atas kepercayaan yang diberikan untuk menjalani debut di tim utama Manchester United. Charlie Savage baru dimasukkan oleh Rangnick pada menit ke-89 bersamaan dengan Zidane Iqbal. Pemuda 18 tahun itu menggantikan gelandang senior Juan Mata. Seusai pertandingan yang berkesudahan dengan skor 1-1 tersebut, Charlie Savage mengungkapkan perasaannya lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. Senang saya bisa melakukan debut di tim utama untuk Manchester United di Liga Champions, tulis Charlie Savage. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf akademi atas dukungan mereka selama 14 tahun terakhir dan manajer yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya malam ini, tambahnya. Charlie Savage merupakan putra dari ex-gelandang yang pernah malang melintang di Liga Inggris, Robbie Savage. Robbie Savage yang pada laga ini menjadi komentator pun tidak bisa menyembunyikan perasaan bangganya terhadap sang anak. Bintang muda Manchester United Amad Diallo meminta maaf kepada fans atas kegagalannya memanfaatkan peluang emas menjadi gol pada kontralaga kontra Young Boys pada Kamis 9 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. United memperoleh sejumlah peluang emas di babak pertama, salah satunya lewat aksi Amad Diallo. Sayangnya keputusannya untuk memberi umpan malah membuat kesempatan mencetak gol terbuang sia-sia. Seusai pertandingan, Amad Diallo lewat akun Instagram pribadinya menuliskan ucapan permintaan maaf atas kegagalannya mencetak gol dari peluang emas tersebut. Tidak hanya itu, pemain asal Pantai Gading tersebut juga menegaskan bahwa dari laga ini ia mendapatkan pelajaran berharga untuk kedepannya. Sementara itu, Rangnick pun turut berkomentar mengenai kegagalan Amad Diallo memanfaatkan peluang emas di babak pertama melawan Young Boys. Saya rasa setengah jam pertama baik-baik saja. Kami mencetak gol indah. Kami memiliki dua peluang bagus lainnya. Juan Mata seharusnya mencetak gol sebenarnya dan sama dengan Amad Diallo, tutur Rangnick. Saat itu, kami seharusnya unggul 2-0, jika tidak unggul 3-0, dan kemudian kami melakukan kesalahan untuk menjadi kurang proaktif, tungkasnya. Manajer Manchester United Ralf Rangnick memberikan perkembangan terbaru soal kondisi kebugaran dari bek kanan Aaron Wan-Bissaka usai laga melawan Young Boys pada Kamis 9 Desember 2021. Dalam laga ini, Aaron Wan-Bissaka harus berjalan dengan alat bantu saat waktu penuh setelah ia bertabrakan dengan papan iklan di pinggir lapangan pada penghujung pertandingan. Ini merupakan cedera kedua yang diderita Wan-Bissaka pada laga versus Young Boys. Setelah sebelumnya ia juga mengeluhkan sakit pada tangannya usai terjatuh pada posisi yang tidak tepat. Seusai pertandingan, Rangnick mengaku senang dengan kembalinya Luke Shaw ke skuad Manchester United dan tampil selama 61 menit menghadapi Young Boys. Sebelumnya, Shaw sempat absen dalam beberapa laga karena cedera. Kini bek internasional Inggris itu pun sepertinya akan kembali menjadi starter melawan Norwich.
Sementara itu, Rangnick juga menyampaikan kondisi Aaron Wan-Bissaka. Menurutnya, bek 24 tahun itu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ia bisa tampil melawan Norwich atau tidak.